Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, ustaz-ustaz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah nama dari satu tanggung jawab. Agama adalah nama dari satu tanggung jawab. Tanggung jawab ini datang kepada kita, hadirin yang mulia. Bagaimana kalimatullah akan sampai kepada seluruh manusia di seluruh alam. Menjadi tanggung jawab kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan, satu-satu orang dari umat ini bertanggung jawab kepada setiap umat. Dan semua umat bertanggung jawab kepada setiap satu-satu orang dari umat. Para sahabat mereka telah menunaikan tanggung jawab ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah terima mereka. Allah taala telah kabulkan mereka. Ulama mengatakan kerja yang kita buat ini juga telah diterima Allah. Tetapi bagaimana kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Makbul di sisi Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima seorang hamba, maka Allah taala akan cinta kepada hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Maka hendaklah engkau cinta kepada." Kemudian Jibril akan memberikan pengumuman kepada seluruh malaikat di langit. Jibril mengatakan Allah Ta'ala cinta kepada si fulan, maka hendaklah kamu cinta kepadanya. Maka seluruh penduduk langit cinta kepada orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan rasa cinta kepada orang tersebut dalam hati-hati manusia. Dan ini bergantung pada qabul indallah, terkabul di sisi Allah. Nah, kerja yang kita buat, hadirin, yang harus kita usahakan bagaimana setiap kita ini dikabulkan di sisi Allah. Dalam kerja ini kita tidak cari perkara-perkara yang lain, hadirin. Kita hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini titel yang paling besar. Seperti mana sahabat radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka. Beberapa waktu yang lalu, hadirin, satu orang mufti besar di Pakistan, di Karachi, Mufti Naim rahmatullahi alaihi. Beliau satu ulama yang besar, yang begitu membantu untuk tetap menjaga dakwah dan meminta kepada seluruh masyayikh untuk bersatu dengan Hadraji Muhammad Sa'ad dalam kerja dakwah. Hadirin, beliau ini yang belajar sampai mendapatkan titel S3, PhD, doktor.
Tetapi hadirin, beliau melarang orang-orang untuk melekatkan titel-titel ini di depan nama. Dan beliau mengatakan, aku malu meletakkan titel apapun di depan nama, karena tidak ada titel yang lebih besar daripada titelnya para sahabat, yaitu radhiyallahu anhum. Jadi dari kerja ini kita maunya Allah ridho pada saya. Dan keridhaan ini akan datang, hadirin, apabila kita menyibukkan diri kita dengan amal, seperti mana amal-amal yang diberitahu oleh masyayikh kita, baik intiqali, maqami, diterangkan dari dalam bayang subuh, hadirin. Kalau kita tidak intiqali, maka kita maqami. Dan tanggung jawab setiap kita untuk membuatnya, hadirin. Orang buat, orang tidak buat, orang mau, orang tidak mau. Ini adalah tanggung jawab saya, ini kerja saya, maka saya yang buat. Menjelang Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi wafat, beliau kumpulkan ulama-ulama besar, orang-orang lama. Dan mereka telah melihat dari wajah Maulana Ilyas satu kerisauan yang begitu mendalam. Beliau sakit parah. Maka ulama-ulama bertanya kepada Maulana Ilyas, wahai Maulana, kami melihat kamu begitu risau. Apa yang kamu pikirkan? Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi mengatakan, aku sedang risaukan, sepeninggalku nanti siapa yang akan melanjutkan kerja ini? Satu orang yang berkorban untuk satu kerja, untuk satu usaha, dan usaha sudah tersebar, orang-orang datang kepada hidayah, orang-orang datang kepada amalan agama, masjid-masjid hidup dengan amalan agama. Nah, ketika dia ingin pergi meninggalkan dunia ini, ada satu kerisauan. Kerja yang sudah terbentuk ini siapa yang akan meneruskan? Seperti mana orang dunia, maju perusahaannya, maju toko, kedainya. Ketika dia akan meninggal dunia, maka dia risau. Anak mana yang akan melanjutkan usaha dia? Orang dunia risau dengan keduniaannya. Orang agama risau dengan usaha agama yang telah dia buat. Maka ulama-ulama hadirin yang hadir pada waktu itu satu persatu berdiri, mengatakan, wahai Maulana, jangan risau, kami yang akan melanjutkan kerja ini. Kami akan keluar 4 bulan, kami akan buat kerja maqami. Berbagai macam hadirin pendapat-pendapat yang diberitahukan orang-orang yang hadir, baik ulama, baik orang-orang lama. Tapi atas pendapat-pendapat yang diberitahukan oleh orang-orang yang hadir, tidak satu pun mengubah wajah kerisauan Maulana Ilyas. Ada satu orang namanya Maulana Ubaidullah rahmatullahi alaihi. Di antara semua yang duduk, beliau ini yang paling muda. Beliau mengkapuzarikan, kita dengar dari alim ulama kita, waktu itu saya yang paling muda. Maka saya merasa saya tidak layak untuk berbicara. Banyak ulama-ulama yang lebih besar, yang lebih lama. Saya tidak merasa layak untuk berbicara. Tetapi saya lihat raut wajah Maulana Ilyas tidak berubah. Walaupun sudah diberikan jawaban, sudah diberikan tanggapan, tapi nampak seperti tidak memberikan ketenangan pada hati beliau atas jawaban tersebut. Maka Maulana Ubaidullah mengatakan, wahai Maulana, boleh tidak saya berbicara? Maulana Ilyas mengatakan, wahai Ubaidullah, berbicaralah. Sampaikan apa yang mau kamu sampaikan. Maulana Ubaidullah rahmatullahi alaihi mengatakan, wahai Maulana, untuk kerja ini ada atau tidak ada orang yang buat kerja, Ubaidullah akan sendiri buat kerja. Ada tidak ada orang buat taklim, Ubaidullah sendiri buat taklim. Ada tidak ada orang buat jaulah,
Ubaidullah sendiri akan buat jauh. Ada tidak ada orang keluar 3 hari, Ubaidullah sendiri akan keluar 3 hari. Maknanya, ada tidak ada orang dalam kerja, dalam amal-amal ini, saya sendiri akan mengerjakan. Nah, mendengar jawaban Maulana Ubaidullah hadirin, baru wajah Maulana ini tersenyum hadirin. Dan Maulana mengatakan, wahai Ubaidullah, orang-orang seperti kamu inilah yang aku harapkan dalam kerja ini. Yang mana dia tidak bergantung pada siapapun dalam buat kerja ini. Dalam setiap amal, dalam setiap kerja ini, ada tidak ada orang, dia akan tetap buat kerja ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab saya. Saya yang akan mengerjakan. Orang buat jaulah, tidak buat jaulah, saya buat jaulah. Orang taklim, tidak taklim, saya buat taklim. Orang di rumah duduk taklim, tidak duduk taklim, saya buat taklim. Orang keluar 3 hari, tidak keluar 3 hari, saya keluar 3 hari. Kalau seperti ini setiap kita hadirin yang mulia menjadikan kerja ini kerja kita, maka kerja akan meningkat hadirin yang mulia. Haji Abdul Wahab Shah rahmatullahi alaihi mengatakan, kerja ini kerja saya, yang lain-lain adalah pembantu saya. Nah, kalau mereka ikut kerja saya, alhamdulillah, mereka berbuat baik kepada saya. Tapi kalau tidak membantu saya, tidak apa-apa, karena kerja ini adalah kerja saya. Nah, jangan marah hadirin. Orang enggak datang jaulah, orang enggak datang taklim, kita marah-marah kadang. Apa ini orang lama ini? Padi ngomong aja, enggak keluar 3 hari, jangan marah. Karena kerja ini kerja saya. Kalaupun saya berbicara, orang tidak datang kepada kerja, maknanya perkataan saya, ucapan saya belum bisa membuat orang datang pada kerja ini. Ini karena kelemahan saya. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau setiap kita menjadikan kerja agama ini menjadi kerja kita hadirin, maka insya Allah kita akan istiqomah dalam kerja-kerja, dan takaza-takaza yang diberikan kepada kita begitu banyak. Ini insya Allah satu persatu akan terwujudkan. Semua bersedia insya Allah? Mudah-mudahan Allah SWT terima musyawarah kita hari ini, dan Allah Ta'ala jadikan menjadi sebab turunnya hidayah keseluruhan. Istighfar selawat pada Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlan idza syi'ta. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته. ولا كربا إلا نفسته. ولا ضرا إلا كشفته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا جاهلا إلا علمته. ولا فقيرا إلا أغنيته. ولا دينا إلا قضيته. ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا القرآن اللهم حبب إلينا القرآن اللهم حبب إلينا القرآن وحبب إلينا العبادة وحبب إلينا العبادة وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kepandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa anak dan istri kami ya Allah. Dosa seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada anak dan istri kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang-orang kafir menerima kalimat-Mu ya Allah. Mereka masuk dalam Islam ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang-orang Islam untuk dapat mengamalkan agama ya Allah. Berikan hidayah kepada orang-orang Islam yang mengamalkan agama supaya dapat masuk dalam kerja agama ini. Jadikan mereka bekerja agama ya Allah. Jadikan setiap umat-Mu menjadi dai-dai-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada dai-dai untuk istiqomah dalam hati mereka. Untuk istiqomah duduk dalam musyawarah harian ya Allah. Istiqomah duduk dalam taklim harian ya Allah. Istiqomah buat 2,5 jam setiap hari ya Allah. Mudahkan kami berusaha memakmurkan masjid setiap hari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan kami memberikan waktu untuk masjid-masjid kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk buat jaulah 1, jaulah 2 setiap minggu ya Allah. Jagalah nisab kami 3 hari setiap bulan ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami sehingga kami akan menjaga nisab tahunan kami ya Allah. Ya Allah, beri taufik kepada kami untuk keluar 4 bulan setiap tahun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan hidayah pada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah hakikat iman dalam hati kami. Perbaikilah keyakinan kami ya Allah. Masukkan kebesaran-Mu dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada kesyirikan ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim, hidupkan kehidupan kami dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, kami tidak pernah melihat Nabi-Mu ya Allah. Kami tidak pernah duduk dalam majlis Nabi-Mu ya Allah. Kami tidak pernah mendengar perkataan Nabi-Mu ya Allah. Kami hanya dengar dari alim ulama kami ya Allah. Kami belajar untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Kuatkan kami dalam menghidupkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang cinta dengan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah,
Hidupkanlah sunnah Nabi di rumah-rumah kami ya Allah, di lingkungan kami ya Allah, di kabupaten, di kota, di provinsi kami ya Allah. Hidupkan sunnah Nabi umum di seluruh Indonesia, di seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Bangkitkanlah kami bersama Nabi kami. Kami rindu dengan Nabi kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kami menjadi orang yang rugi ya Allah. Kami tidak berjumpa dengan Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim, perbaikilah solat kami ya Allah. Solat seperti mana yang diajarkan Nabi ya Allah. Solat seperti mana yang Nabi tunjukkan ya Allah. Solat yang dapat menarik pintu khazanah-Mu terbuka ya Allah. Dengan solat 2 rakaat Engkau akan mengabulkan doa dan permintaan kami. Ya Allah ya Rahman-Rahim, jadikanlah kami orang yang suka menuntut ilmu ya Allah. Masukkan dalam hati kami cinta kepada ulama dan ilmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang memuliakan ulama ya Allah, yang menghormati ulama ya Allah. Jadikanlah anak cucu keturunan kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran ya Allah, yang dekat dengan ilmu Al-Quran ya Allah. Jadikanlah anak cucu keturunan kami menjadi ahli ulama ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim, basahilah lidah kami untuk selalu berzikir kepada Nabi Allah. Setiap waktu kami akan sibuk menyebut nama-Nama-Mu ya Allah, untuk memuji-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim, perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki lisan kami ya Allah, perbaiki perkataan kami ya Allah. Janganlah dengan lidah kami dan perbuatan kami menyakiti orang-orang Islam ya Allah. Ya Allah, perbaiki akhlak kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, akhlak kepada anak dan istri kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami kepada penanggung jawab kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami kepada sesama ahbab ya Allah. Perbaiki akhlak kami kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkan ikhlas dalam hati kami ya Allah. Besar pun amal kami buat, kalau tidak akhlak, tidak ada ikhlas, tidak ada nilainya di sisi ya Allah. Ya Allah, masukkan ikhlas dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, pergunakanlah harta dan diri kami untuk agama. Selama ini kami lalai ya Allah. Kami masih sibuk mempergunakan harta dan diri kami mengikut kemauan kami ya Allah, mengikut nafsu kami ya Allah, mengikut keinginan kami ya Allah. Ya Allah, melalui usaha agama ini ya Allah, terima harta dan diri kami untuk agama ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengeluarkannya untuk agama ya Allah. Jangan hanya untuk dunia saja kami mudah mengeluarkan ya Allah, untuk agama pun mudahkan kami untuk mengeluarkannya ya Allah. Ya Allah, pakailah diri kami, harta kami untuk perjuangan agama di seluruh alam ya Allah. Perserahkan rezeki kami di ujung-ujung dunia ya Allah. Berkatkan kami di seluruh alam untuk mendakwahkan agama ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim, umat di seluruh dunia dalam keadaan begitu kasihan ya Allah. Kasihanilah umat Nabi SAW ya Allah. Kasihanilah umat ini ya Allah. Kasihanilah umat ini ya Allah. Kalau mereka sudah menderita di dunia ya Allah, tidak mengenal kalimah-Mu ya Allah, maka bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebab diri kami datang kepada mereka ya Allah, untuk mendakwahkan agama ini. Ya Allah ya Rahman-Rahim, terima harta dan diri kami untuk agama. Terima juga istri kami ya Allah untuk berangkat ke seluruh dunia ya Allah. Terima anak cucu keturunan kami ya Allah untuk melanjutkan kerja ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim, ya Allah ya Rahman-Rahim, ya Allah ya Rahman-Rahim, Engkau jaga alim ulama kami di seluruh dunia. Engkau jaga keturunan Maulana Ilyas Muhammad Alif ya Allah. Ya Allah, Engkau jaga keturunan Maulana Ilyas Muhammad Alif. Kau jaga markas-markas di seluruh dunia ya Allah. Kau jaga markas di Zamudin ya Allah. Jaga markas Naibin ya Allah. Jaga markas Taklid ya Allah. Kau jagalah markas-markas yang besar maupun yang kecil di seluruh dunia ya Allah. Jaga masjid-masjid di seluruh dunia ya Allah. Jagalah maktab-maktab, langkah-langkah zikir ya Allah. Madrasah-madrasah di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, jaga alim ulama kami di seluruh dunia ya Allah. Berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk suhbah dengan mereka ya Allah. Bukalah pintu di seluruh dunia untuk kami berjumpa dengan masyarakat kami kembali ya Allah. Ya Allah ya Rahman-Rahim, kami lemah ya Allah, kami dhaif ya Allah. Satukanlah hati umat ini ya Allah. Satukanlah hati umat ini ya Allah. Satukanlah hati alim ulama kami ya Allah. Satukanlah hati pekerja-pekerja dakwah di seluruh dunia ya Allah. Satukan hati pekerja dakwah di Indonesia ya Allah. Satukan hati pekerja dakwah di provinsi kami ya Allah. Satukan hati pekerja dakwah di kabupaten, di kota,
dihalka-halka, di muhala-muhala kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menyatukan hati manusia ya Allah. Engkaulah yang menyatukan hati pekerja-pekerja agama ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami terpecah belah ya Allah. Jangan biarkan kami terpecah belah ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Jagalah kesehatan alim ulama kami ya Allah. Jaga kesehatan penanggung jawab kami ya Allah. Mudahkan kami untuk dekat dengan penanggung jawab kami ya Allah. Dengan pengorbanan ya Allah. Dengan gerak ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk buat usaha di tempat-tempat kami ya Allah. Untuk menjadikan usaha agama ini menjadi maksud hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Kau terima istimewa yang telah dibuat ya Allah. Jadikanlah menjadi sebab tersebarnya hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah istimewa yang akan dibuat ya Allah. Perkumpulan yang akan dibuat ya Allah menjadi sebab terbentuknya hidayah, menjadi sebab terbentuknya jemaah-jemaah untuk berangkat ke seluruh alam ya Allah. Orang-orang yang sudah niat untuk keluar ya Allah, mudahkan keluar mereka ya Allah. Mudahkan asbab-asbab mereka untuk keluar ya Allah. Ya Allah, mudahkan untuk perkara yang mereka tinggalkan di rumah mereka ya Allah. Engkaulah sebaik-baik khalifah untuk orang-orang yang ditinggalkan di rumah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Kami iri kepada orang-orang yang keluar di jalan-Mu ya Allah. Kami belum dapat keluar ya Allah. Kami pulang dengan kesedihan ya Allah. Menangis kami pulang ya Allah. Ya Allah, Engkau pilih kami juga untuk keluar di jalan ya Allah. Secepatnya Engkau beri hidayah pada kami untuk keluar ya Allah. Untuk dapat menunaikan takaza agama ini ya Allah. Untuk datang ke rumah saudara-saudara kami orang Islam menyampaikan kalimah ini ya Allah. Ya Allah, terima kami juga untuk keluar di jalan-Mu ya Allah. Terima kami juga untuk keluar di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah musyawarah kami 2 hari ini ya Allah. Terima musyawarah kami 2 hari ini ya Allah. Ya Allah, jadi sebab tersebarnya kerja di seluruh provinsi kami ya Allah. Menjadi sebab tersebarnya hidayah ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Kau perbaiki ahwal di seluruh dunia ya Allah. Kau sembuhkan orang-orang yang sakit ya Allah. Kau sembuhkan orang-orang yang sakit ya Allah. Bukalah masjid-masjid yang masih tertutup di seluruh dunia ya Allah. Bukalah madrasah-madrasah yang masih tertutup di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Orang-orang yang susah ya Allah, Kau mudahkan urusan mereka ya Allah. Orang-orang yang sedang keluar di jalan-Mu ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Keluarga yang sedang mereka tinggalkan ya Allah, apabila kesusahan ya Allah, Kau senangkanlah mereka ya Allah. Apabila kekurangan makanan, Kau penuhi makanan untuk mereka ya Allah. Apabila hati mereka berduka, Engkau hiburlah ya Allah. Ya Allah, mereka meninggalkan anak dan istri mereka cintai ya Allah. Jadikanlah sebab pengorbanan keluarga mereka ya Allah. Jadikanlah sebab pengorbanan keluarga mereka ya Allah. Tangisan anak dan istri mereka ya Allah. Jadi sebab Kau sebarkan hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Kami tak pandai banyak minta ya Allah. Kami tak pandai banyak minta ya Allah. Apa yang Nabi kami minta dari kebaikan, itulah yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi kami tolak dari keburukan, itulah yang kami tolak ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bukan Engkau yang kabulkan doa kami ya Allah. Siapa yang akan menerima doa kami ya Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.